Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Rinda Tatu Aisyah. Perkembangan emosional tersebut kesenangannya tidak kita dapatkan secara instan. Tekanan dari beban pekerjaan yang banyak seringkali menimbulkan kelelahan mental tersendiri. Bayang nggak sih kalau misalkan kelelahan mental tersebut kita biarkan dan semakin hari menjadi semakin menumpuk? Tentunya jika kelelahan mental tersebut kita biarkan, maka akan menimbulkan gangguan mental lebih lanjut seperti depresi dan lain sebagainya. Kadang kita perlu berhenti sejenak dan mendengarkan tubuh kita. Apakah tubuh kita ini masih kuat atau sudah mencapai batas limitnya? Tapi istirahat yang berlebihan dan terlalu lama itu juga nggak bagus ya. Karena orang yang kesehariannya diisi oleh aktivitas yang pasif seperti rebahan dan juga scroll media sosial malah akan membuat seseorang lebih rentan terhadap kecemasan dan juga stres. Jadi di video kali ini saya akan membahas salah satu konsep psikologi yang bisa membantu kita agar tetap produktif dalam bekerja, namun tetap bisa menikmati pekerjaan yang sedang kita tekuni tanpa merasa terbebani. Nama konsepnya adalah flow. Berawal dari Mihai Csikszentmihalyi, seorang tokoh psikologi positif yang melakukan beberapa penelitian karena penasaran dengan kebermaknaan hidup. Aktivitas seperti apa sih yang paling membahagiakan? Atau momen seperti apa yang paling menyenangkan dalam hidup? Mungkin kita akan berpikir bahwa momen paling menyenangkan, momen paling membahagiakan adalah saat kita rebahan sambil main handphone seharian. Ini menarik teman-teman, karena dalam penelitiannya Mihai malah menemukan bahwa kebahagiaan seseorang atau momen yang paling membahagiakan bukan terletak pada aktivitas yang pasif atau bukan saat kita santai, namun momen yang paling membahagiakan adalah saat kita larut dalam sebuah aktivitas yang menantang, yang memerlukan konsentrasi penuh sampai kita lupa waktu atau hal yang ada di sekitar kita. Kondisi ini yang kemudian disebut oleh Mihai sebagai flow, sebuah kondisi mental di mana seseorang merasa terlibat dan hanyut dalam sebuah aktivitas yang serius dan juga menantang. Dengan konsep flow, pekerjaan yang awalnya berat dan menyebalkan menjadi sangat menyenangkan. Lalu, apakah kondisi flow ini mudah kita aplikasikan untuk pekerjaan kita? Jawabannya terletak pada diri kita sendiri. Apakah kita siap dan mau untuk pelan-pelan menjalankan tahapan demi tahapannya? Karena untuk mendapatkan kondisi flow harus ada konsistensi dan juga sabar. Tapi kalau misalkan kita sudah mendapatkan flow dalam sebuah pekerjaan, manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita bekerja dalam kondisi flow adalah pekerjaan kita jadi terasa lebih menyenangkan. Kedua, hasil dari pekerjaan kita akan sangat bagus. Tapi kalau misalkan teman-teman tipikal orang yang bekerja asal-asalan atau tidak terlalu mementingkan hasil dari sebuah pekerjaan, berarti pembahasan di video kali ini itu tidak akan cocok untuk teman-teman. Teman-teman bisa skip aja kalau misalkan teman-teman tipikal pekerja yang tadi ya. Sebelum kita membahas tentang langkah-langkah mendapatkan kondisi flow, kita akan kenali terlebih dahulu ciri-ciri atau karakteristik yang termasuk dengan kondisi flow. Pertama adalah konsentrasi penuh. Kalau misalkan kita sedang berkonsentrasi secara penuh pada sebuah aktivitas, waktu itu terasa lebih cepat. Sehingga karakteristik yang kedua, waktunya akan terasa lebih cepat. Inilah alasan orang yang bekerja dengan konsep flow itu akan mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih bagus. Karena saat konsentrasi kita 100% pada sebuah pekerjaan, kondisi kognitif kita itu sedang bekerja secara optimal atau maksimal. Sehingga hal ini akan merangsang ide-ide dan kreativitas. Ide-ide dan kreativitas itu akan bermunculan. Oleh karena itu, orang yang bekerja saat dalam keadaan flow itu akan menghasilkan pekerjaan yang lebih bagus. Tapi tidak semua pekerjaan dengan konsentrasi penuh yang sampai membuat kita lupa waktu, itu berarti kita sedang berada dalam konsep flow. Karena karakteristik selanjutnya adalah aktivitasnya harus memiliki tujuan yang jelas, juga memberikan manfaat pada kehidupan kita. Contohnya, scroll media sosial seharian, melamun, memang membuat kita lupa lingkungan sekitar kita dan membuat waktu itu terasa cepat. Tapi melamun dan scroll media sosial seharian itu kan tidak ada tujuan yang jelas dan tidak ada manfaat yang kita dapatkan dari aktivitas tersebut. Kecuali beda halnya kalau misalkan memang pekerjaan kita itu menuntut kita untuk sering-sering scroll media sosial, itu beda cerita ya. Nah, ini kalau misalkan aktivitasnya ini tidak memberikan manfaat sama sekali, maka dia ini tidak disebut dengan konsep flow. Oke, selanjutnya adalah aktivitas ini dapat kita lakukan dengan mudah, dan ini berkaitan dengan karakteristik selanjutnya, yaitu ada keseimbangan antara keterampilan yang kita miliki dan juga tantangan pada aktivitas tersebut. Karena rumusnya gini, kalau misalkan suatu aktivitas itu terlalu berat atau terlalu menantang, yang akan muncul adalah frustasi atau putus asa. Sebaliknya, kalau misalkan aktivitas itu terlalu mudah, yang muncul adalah kebosanan. Saya kasih contoh seperti ini. Misalkan saya ini baru suka badminton ya teman-teman ya. Saya memiliki kemampuan badminton itu sangat basic sekali. Tiba-tiba saya ingin melawan Susi Susanti, atlet badminton profesional. Karena tantangan melawan Susi Susanti itu terlalu berat dan terlalu jauh dari keterampilan yang saya miliki. Jangankan untuk main setengah jam teman-teman, mungkin beberapa menit saja saya sudah merasa frustasi dan putus asa karena tantangannya itu terlalu jauh di atas keterampilan saya. Dan sebaliknya, Susi Susanti akan merasa sangat bosan melawan saya karena tantangannya bagi Susi Susanti itu terlalu mudah. Jadi memang harus ada keseimbangan antara tantangan dan juga keterampilan yang kita miliki. Nah, idealnya tantangan pada aktivitas tersebut lebih tinggi 4% dari keterampilan yang kita miliki. Atau gampangnya adalah aktivitas tersebut sedikit lebih menantang tapi masih bisa kita gapai. Itulah yang disebut dengan keseimbangan antara keterampilan dan juga tantangan. Oke, lanjut kepada dua ciri-ciri terakhir. Pikiran dan pekerjaan itu berjalan selaras, dan yang terakhir adalah adanya perasaan kontrol terhadap tugas. Nah, itu dia 8 ciri-ciri atau karakteristik yang ada pada konsep flow. Kesimpulannya adalah saat kita ingin menggapai atau mendapatkan konsep flow, aktivitasnya ini harus sedikit menantang tapi masih bisa kita gapai sehingga kita
kita akan berkonsentrasi secara penuh. Kenapa? Karena tidak terlalu membosankan dan juga tidak terlalu berat untuk kita jalani. Jangan lupa, aktivitas tersebut harus memiliki tujuan yang jelas dan juga memberikan manfaat kepada diri kita. Oke, selanjutnya bagaimana sih tahapan-tahapan agar kita ini bisa mengaplikasikan konsep flow pada pekerjaan kita, agar pekerjaan kita itu lebih menyenangkan, agar kita tidak merasa terbebani oleh pekerjaan yang ada. Yang pertama adalah buatlah target capaian sebelum kita melakukan sebuah aktivitas atau sebuah pekerjaan. Hal ini penting karena ketika kita membuat target pencapaian, kita jadi memiliki tujuan yang jelas. Jadi saat kita melakukan pekerjaan atau aktivitas, kita tahu arahnya kemana. Langkah selanjutnya, target capaian tadi bisa kita buat menjadi sub-sub target atau target-target kecil. Rumusnya adalah targetnya itu harus 4% lebih menantang dari keterampilan kita. Saya kasih contoh seperti ini. Misalkan teman-teman ingin membaca buku yang bacaannya ini berat. Nah, sebelum memulai membaca buku, kita targetkan dulu. Sehari itu kita mau baca berapa chapter. Misalkan hari ini 1 chapter, besok 1 chapter, besoknya lagi 1 chapter, dan seterusnya. Namun kalau misalkan 1 chapter itu dirasa sulit, kita bisa membagi 1 chapter itu dengan sub-sub target. Misalkan dalam 1 chapter itu terdapat 6 subjudul. Misalkan 1 subjudul untuk 1 kali baca. Nah, kalau misalkan kita sudah terbiasa melakukan hal tersebut, otomatis kemampuan literasi kita akan meningkat sehingga membaca 1 subjudul itu terasa lebih mudah. Nah, ketika 1 subjudul ini terasa lebih mudah, maka kita bisa meningkatkan target bacaan. Nah, ini bisa berlaku untuk aktivitas yang lain ya. Contohnya dalam berjualan, dalam menjalankan sebuah proyek misalkan, atau dalam belajar. Bahkan bisa juga misalkan bagi teman-teman yang menghafal Al-Quran, itu bisa kita terapkan konsep atau tahapan-tahapan untuk mendapatkan flow. Misalkan menghafal 1 halaman Al-Quran itu terasa berat dilakukan dalam 1 waktu. Kita bisa menentukan target terlebih dahulu, dan karena 1 halaman ini terasa berat, maka kita bisa membuat sub-sub target. Misalkan menghafal 3 ayat itu tantangannya tidak terlalu berat, masih bisa kita gapai, tapi tidak terlalu mudah juga, misalkan seperti itu. Maka menghafal 3 ayat tersebut bisa kita jadikan sub-sub target. Begitupun seterusnya. Kuncinya adalah kesabaran dan juga konsistensi, teman. Nah, langkah terakhir adalah singkirkan semua hal-hal yang bisa mendistraksi teman-teman. Contohnya saat teman-teman belajar, saat teman-teman bekerja, singkirkan apa yang membuat teman-teman terganggu. Misalkan bunyi handphone itu membuat fokus teman-teman teralihkan, maka handphonenya bisa di silent. Atau orang-orang yang ada di sekitar itu membuat teman-teman tidak bisa berkonsentrasi. Kalau pekerjaan teman-teman ini berada pada ruangan yang banyak orang, maka teman-teman bisa menggunakan headset ya. Kenapa? Karena dengan menggunakan headset, biasanya orang yang ingin mengajak ngobrol ya, yang nggak penting-penting banget misalkan, akan membuat mereka urung untuk bertanya. Karena mereka mengira kan kita tidak bisa mendengar ya, atau pendengaran kita berkurang. Sehingga ini bisa meminimalisir gangguan-gangguan yang ada. Itu dia ciri-ciri dan juga langkah-langkah untuk mendapatkan konsep flow. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.